Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat menemani Anda kembali bersama saya Sumboko. Kali ini kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda dalam rangka Hari Bumi. Melaksanakan bakti sosial kesehatan adalah salah satu wujud mencintai sesama. Setiap orang dapat bersumbangsi baik secara langsung pada saat pelaksanaan baksos maupun secara tidak langsung. Secara tidak langsung misalnya dengan memberi sumbangsi dana bagi acara baksos. Namun ternyata sumbangsi ini tidak selamanya berupa dana semata, tetapi dapat berasal dari serpihan sampah di rumah kita. Ya, inilah maksudnya sampah diubah menjadi cinta kasih dan cinta kasih menjadi emas. Dengan mengolah sampah, selain bumi sehat, rasa cinta kepada sesama juga semakin kuat. Pemirsa, saat ini saya berada di Gria Sena Baladika Grup 1 Kopassus Serang Barat, Banten. Di mana seperti Anda lihat di belakang saya, sedang diselenggarakan kegiatan bakti sosial kesehatan oleh Yayasan Muda Suci Indonesia. Lebih dari 45 tahun, Yayasan Muda Suci Indonesia bersumbangsi untuk banyak orang. Salah satunya adalah dengan mengadakan kegiatan bakti sosial bagi warga yang membutuhkan. Dalam rangka hari ulang tahun Komando Pasukan Khusus yang ke-60, kegiatan bakti sosial ini adalah yang kedua kalinya diadakan oleh Yayasan Muda Suci Indonesia dengan Kopassus Grup 1 Serang Barat, Banten. Dengan semangat setiap detik berbuat kebajikan, kegiatan semacam ini rutin dilakukan dari waktu ke waktu. Kola 223, Kola 223. Pemirsa, tujuan utama dari kegiatan bakti sosial ini adalah melayani mereka yang membutuhkan namun kurang mampu. Di Serang, Banten ini misalnya, sebanyak 1.000 warga, pasien umum, dan sekitar 250 warga untuk pasien gigi datang ke sini untuk melakukan pengobatan secara gratis. Mereka berasal dari 8 desa yang berada di kawasan Serang, Banten Barat, dan jaraknya sekitar 2 hingga 10 km dari tempat pengobatan gratis ini. Bakti sosial kesehatan adalah salah satu wujud pengamalan misi Suci di bidang kesehatan dan amal sosial. Dalam perjalanan misinya yang menginjak tahun ke-18 di Indonesia, Yayasan Muda Suci telah lebih dari 80 kali mengadakan bakti sosial kesehatan skala besar di berbagai kota di Indonesia, mulai dari ujung barat Sumatera hingga ujung timur Papua. Dalam setiap pelaksanaan baksos, terdapat sumbangsih tim medis yang tergabung dalam Suci International Medical Association. Setiap pelaksanaan baksos juga melibatkan cinta kasih para relawan yang terjun langsung melayani. Namun secara tidak kelihatan, cinta kasih pelaksanaan baksos juga berasal dari setiap sumbangsih para donatur. Ya, pelaksanaan bakti sosial kesehatan sebenarnya adalah perwujudan nyata pemberian energi cinta kasih kolektif yang dikumpulkan dari berbagai sumbangsih cinta kasih pribadi dalam berbagai bentuk. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama pasien yang datang untuk melakukan pengobatan gratis yang diadakan oleh Yayasan Muda Suci dengan Kopassus Grup 1 Serang Barat, Banten. Halo, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Soleha. Ibu Soleha datang sama siapa nih? Sama Ibu Uwa. Sama Uwa. Uwanya dengan siapa namanya? Ibu Supiah. Ibu Supiah. Nah, Ibu Soleha dari Ibu Supiah. Ini tahu acara baksos dari mana nih? Dari Bapak RT. Bapak RT. Bilangnya Bapak RT gimana waktu itu? Ibu katanya, di situ ada berobat gratis, mau berobat enggak? Oh iya, ikutin. Terus perasaan dari Ibu Soleha dan Ibu Supiah, perasaan gimana? Senang ada obat gratis ini ya. Senang, mudah-mudahan sembuh penyakit ibu ini gitu. Ini yang dikeluhkan hari ini apa nih Ibu Soleha dan Ibu Supiah? Penyakit yang dikeluhan hari ini. Nah, kalau Ibu Soleha apa nih? Katanya ini berair terus.
sakit ulu hatinya tuh. Ulu hatinya sakit. Kalau itunya kumat ya ulu hatinya itu lemas badannya. Nah, kalau Ibu Subiah ini sakit apa nih? Apa Bu kata Ibu? Kepalanya sakit, kepala sama mata. Cenut-cenut kepalanya. Oh gitu. Iya. Tapi Ibu Subiah sebelumnya udah pernah berobat? Nah, pernah. Nah, nah tapi kalau dengan acaranya kegiatan kayak gini senang? Apa katanya Bu? Senang aja, ikut senang aja kan. Oke. Ibu Soleha ini tinggal dari mana nih Ibu Soleha dan Ibu Supiah? Itu beda rumah, tapi satu kampung, satu RT. Kamu ke RT. Jaraknya berapa kilometer dari sini? Dari rumah ibu, dari sini. Dari sini ke rumah? Ya, 3 kiloan. 3 kiloan. Biasanya namanya apa Bu? Kampung Jakung. Kampung Jakung. Ya. Oke, mudah-mudahan Ibu Supiah sama Ibu Soleha mudah cepat sembuh ya. Terima kasih. Sama-sama. Pemirsa, Ibu Soleha dan Ibu Supiah adalah sekian atau satu pasien dari para warga Serang Barat, Banten yang mengikuti kegiatan bakti sosial ini. Besar harapan mereka untuk dapat sembuh kembali dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Harapan setiap pasien untuk sembuh adalah juga harapan seluruh insan suci yang terlibat. Bersatu hati dalam mewujudkan niat baik adalah sebuah keindahan yang tak lekang oleh zaman. 1000 warga yang datang ke bakti sosial pengobatan gigi dan umum di Serang ini misalnya. Mereka adalah sarana penerima cinta kasih. Tempat tinggal yang berjarak 2 hingga 8 km dari lokasi baksos tidak menyurutkan niat mereka untuk menyambut uluran cinta kasih. Begitupun para tim medis dan relawan yang datang ke tempat ini, terus bersemangat mengalirkan cinta kasih. Tiada yang lebih indah selain sikap saling memberi dan saling menerima cinta kasih. Kita semua diundang untuk turut serta di dalamnya. Pemirsa, cinta kasih telah menjadi dasar utama bagi Yayasan Muda Suci Indonesia dalam melayani sesama. Para relawan dan tim medis terus melayani dalam setiap kegiatan bakti sosial. Mereka bersumbangsi tanpa henti dari waktu ke waktu. Namun tahukah Anda, semua orang termasuk saya dan Anda dapat turut bersumbangsi seperti mereka. Ya, sumbangsi dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan terjun langsung ataupun seseorang dapat berdana. Tapi ada cara yang mudah dan sederhana yang dapat Anda lakukan, yaitu menghargai setiap serpihan sampah kita. Pemirsa, pernahkah terbesit benak Anda jika melihat botol plastik seperti yang saya pegang ini, ataupun gelas plastik, bahkan kardus ataupun karton yang sudah tidak terpakai lagi? Mungkin ini semua hanya akan tinggal dibuang ke tempat sampah saja kan? Tapi tahukah Anda, kalau sampah ini dapat diubah, bahkan menjadi emas, dan emas menjadi cinta kasih. Penasaran? Ikuti saya. Pemirsa, ini adalah salah satu depo daur ulang suci Yayasan Muda Suci Indonesia. Tumpukan sampah kering yang ada di belakang saya ini adalah sampah-sampah yang berasal dari rumah warga dengan diantar langsung ataupun diambil. Setelah sampah-sampah terkumpul, sampah-sampah ini nanti akan dibersihkan dan dipilah, bahkan dijual. Nah, hasil dari penjualan ini nantinya akan disumbangkan ke Yayasan Muda Suci Indonesia untuk membantu sesama yang membutuhkan. Dan saat ini di Indonesia terdapat 7 posko daur ulang suci yang tersebar di beberapa kota. 4 diantaranya berada di wilayah Jakarta. Salah satunya ada di tempat saya berdiri ini di wilayah Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Siang Ibu. Siang. Lagi pada ngapain nih? Lagi bersih-bersih. Bersihin apa gelas? Dibersihinnya gimana emang? Ini pinggirnya dibersihin. Pinggir yang lewat dibersihin. Oh, ini dari sampah-sampah yang tadi baru datang itu. Kemudian dipilah-pilah ya botol segala macam, terus langsung dibersihin. Bersihin. Udah lama Bu bersihin kayak gini? Ya udah lama. Dari pertama buka depo. Boleh saya coba ya? Boleh. Ini ya Bu ya? Minggirnya ini Bu.
plastiknya ya? Pinggir ini dibuang, kerikin. Dikerikin. Susah juga ya, Bu? Susah juga ya? Belum biasa. Ini harus belum biasa kali ya? Betul. Oh iya, benar. Kalau udah biasa gampang. Kalau sehari gini bersihin ini berapa gelas? Nggak kehitung atau gimana? Nggak dihitung saya. Nggak dihitung. Nggak. Asal bersih. Separuh, bisa dapat separuh, 2 karung. Banyak juga ya. Ini ngelatih kesabaran juga ya, Bu? Iya, melatih kesabaran kita juga. Pemirsa, ternyata tidak mudah membersihkan gelas plastik ini. Dibutuhkan kesabaran tentunya, dan saya masih akan terus mencoba nih bersama ibu-ibu yang ada di sini. Apa yang disebut dengan sampah seringkali tidak sebenar-benarnya sampah. Bahkan sebagian besar orang berpendapat bahwa sampah adalah barang yang sudah tidak berguna dan tidak terpakai lagi. Namun pada kenyataannya, sampah memiliki nilai dan peran yang besar. Sebuah peran yang dapat bermanfaat bagi sesama dan bermanfaat bagi bumi kita. Ya, sampah mampu diubah menjadi emas dan emas menjadi cinta kasih. Dimulai dari sekitar kita. Itulah yang terjadi di salah satu depo daur ulang yang bertempat di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Sejak 25 Desember 2011, sampah-sampah kering seperti gelas ataupun botol plastik, serta kardus ataupun karton dan barang bekas lainnya terkumpul dari rumah-rumah warga. Setelah terkumpul, sampah-sampah dipilah dan dibersihkan oleh para ibu rumah tangga yang tinggal di sekitar depo daur ulang. Secara masalah lingkungan, kan nilai yang itu kan bisa dibantukan buat ke dana amal. Kemudian ya saya ada menangkap satu makna yang lebih penting adalah di mana mereka bisa menjadi tempat wadah mereka melatih diri. Kegiatan daur ulang sampah ini dilakukan antara lain pada hari Selasa dan Kamis, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore. Sejak Januari hingga Maret 2012, sebanyak 6 hingga 8 ton sampah plastik dan kertas dijual. Hasil dari penjualan disumbangkan ke Yayasan Muda Seci Indonesia untuk membantu sesama yang membutuhkan. Pada April 2009, Elisa Widiasih mengenal Yayasan Muda Seci. Melalui yayasan ini, Elisa menjalani 6 kali operasi bedah untuk mengatasi tumor pipi. Ya, Elisa harus bergulat dengan penyakit tumor pipi sejak usia 10 tahun. Kegigihannya berjodoh dengan belas kasih para relawan Muda Seci. Merasakan sumbangsih yang ia terima, Elisa pun kini tergerak untuk turut bersumbangsi dengan cara menghargai setiap potong sampah. Elisa aktif dalam kegiatan daur ulang. Elisa menyadari bahwa sampah memiliki peran yang sangat besar. Memilah sampah adalah bagian dari kegiatannya sehari-hari. Ia rindu semakin banyak orang yang dapat mengalami cinta kasih yang ia alami. Ternyata saya nggak begitu menderita, masih ada orang yang di bawah saya gitu. Tadinya kadang saya merasa, aduh kok aku kayak gini sendiri ya dibanding saudara-saudaraku kayak gitu. Kadang iri waktu itu. Tapi setelah di Seci kenal orang-orang yang dibantu Seci, terus kenal orang-orang di sekitar, jadi ngerasa oh ternyata saya masih lagi beruntung. Di Seci harapan saya bisa membantu orang, maksudnya saya bisa bermanfaat buat orang. Jadi kalau kita bermanfaat
ada manfaat orang, jadi kita bisa semangat untuk hidup. Kalau gini-gini aja kan kayaknya hidup itu nggak ada artinya. Melestarikan bumi dengan mulai memilah sampah adalah langkah awal untuk menjaga bumi yang tetap hijau bagi generasi mendatang. Kita semua dapat menyumbangkan sampah yang kita kumpulkan ke depo-depo daur ulang ataupun ke titik-titik pemilahan sampah di sekitar tempat tinggal Anda. Setiap sampah yang kita pilah dengan penuh cinta kasih akan besar artinya bagi kesejahteraan sesama. Karena kita dapat mengubah sampah menjadi emas dan emas menjadi cinta kasih. Pemirsa, setelah seharian penuh di depo daur ulang untuk belajar memilah sampah, banyak hal yang bisa dapat saya pelajari. Selain bersumbangsi, ternyata sampah juga memiliki nilai. Selain itu, dari kegiatan ini juga bisa sebagai sarana untuk pelatihan diri. Mulai dari sekarang, saya bertekad loh untuk melakukannya mulai dari rumah. Mencintai bumi memang dapat dilakukan dengan melakukan pertobatan ekologis. Salah satunya dengan mengurangi makan daging ataupun mulai melakukan pola makan bervegetarian. Pertobatan dalam hal pola makan juga menumbuhkan cinta kepada sesama, yaitu ketika kita memakan dengan porsi 80% saja, 20% lagi kita sumbangkan kepada sesama. Hal ini mengembangkan rasa cinta kepada sesama. Tubuh menjadi sehat dan bumi tetap terjaga. Pemirsa, setelah 3 minggu saya menjalani pola makan hidup bervegetarian, ternyata banyak manfaatnya loh. Nah, hari ini saya ingin belajar menu masakan vegetarian di kelas masak vegetarian. Kita lihat yuk menu apa saja yang ada di dalam. Jadi hari ini kita mau mengenal Thai鸡，台的来由啊。Hari ini kita mau masak menu apa? Hari ini kita mau masak. Udah pernah masak vegetarian belum, Nori? Belum pernah. Justru kita mau belajar masak menu vegetarian. Oke, gitu saya kasih yang gampang aja deh biar Apa tuh? bisa belajar. Sekolah hari ini mau masak menu vegetarian apa? Jadi Vegetarian. pemula belum pernah masak, saya ajarin yang gampang aja deh, sop asparagus. Oh, jadi menu hari ini sop asparagus ya? Bahannya apa aja nih, Sopo nih? Ayo kita ke sana Ya, oke, yuk kita lihat ya. Apa aja nih, Sopo? Jadi ini yang pertama kita harus pakai bahannya asparagus kalengan ya, kita pakai asparagus kalengan dia lebih empuk. Dan ini jagung manis. Dan ini telur untuk kuahnya biar dia kental. Telurnya 2 aja ya cukup ya. Dan sagu, air sagu. Ini kita bahannya cuma 4. 因为他们有nggak pernah masuk dapur nih ketahuan. Pemirsa, sebelum mulai masak, kita pakai sarung tangan dulu ya, biar higienis. Kita ini airnya ada di dia, Nori. Buka. Ini air吃太咸对我们不是好事。加入我们的太白粉3度。紫色，这个青菜每天5种都吃，对我们的身体很健康的。 Dalam sebuah laporan FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, yang dirilis pada November 2006, dinyatakan bahwa industri peternakan adalah penghasil emisi gas rumah kaca yang terbesar, yaitu sebesar 18%.
Jumlah ini lebih banyak dari gabungan emisi gas rumah kaca seluruh alat transportasi di seluruh dunia. Emisi gas rumah kaca industri peternakan meliputi 9% karbon dioksida, 37% gas metana, 65% nitrogen oksida, dan 64% amonia penyebab hujan asap. Efek pemanasan gas metana adalah 72 kali lebih kuat dari karbon dioksida dalam jangka waktu 20 tahun. Setiap tahun, industri peternakan dan perikanan menyumbangkan lebih dari 100 juta ton gas metana. Dan hal ini terus meningkat seiring dengan peningkatan konsumsi produk-produk hewani. PBB juga mencatat bahwa produksi daging secara global telah meningkat 5 kali dibandingkan 50 tahun yang lalu. Selain itu, jumlah ini diprediksikan akan mencapai 465 juta ton pada tahun 2050. Jika kita tidak melakukan apapun, termasuk mengurangi konsumsi daging, kemungkinan besar kita akan menghadapi bencana lingkungan. Karena sumber daya alam kita tidak dapat menanggung dampak dari pola makan daging. Mengurangi daging ataupun mencoba menjalani pola makan bervegetarian adalah salah satu upaya mencegah laju pemanasan global. Dengan mengurangi konsumsi daging, kita memberi jeda bagi bumi untuk mencapai salah satu titik keseimbangannya. Mengurangi konsumsi daging berarti turut menghemat air, bahan bakar, listrik, turut melestarikan hutan, dan menghindari pencemaran tanah. Pemirsa, ternyata belajar menu masakan vegetarian mudah dan menyenangkan ya. Saya menjadi lebih bersemangat dalam menjadi vegetarian. Selain tubuh kita sehat, bumi kita pun ikut sehat. Mencintai bumi demi rasa cinta kita kepada anak, cucu, dan generasi mendatang terwujud dalam gaya hidup yang ramah lingkungan. Selamatkan bumi sejak sekarang, mulai dari diri kita sendiri. Jadikan hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan email ke jurnal.dai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko, mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal DAI, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.